Ya, jumpa lagi di Ibadah Sekolah Minggu HKBP Cengkareng. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Iya, kakak hari ini tidak sendiri adik-adik. Kakak mau kenalkan sama kalian guru-guru sekolah minggu yang bersama-sama dengan kakak di Ibadah Sekolah Minggu hari ini. Kakak panggilkan yang pertama, Kak Siska Sitorus. Halo adik-adik. Ya, yang kedua Kak Nadia Limbong. Halo adik-adik. Yang ketiga Abang Tio Manalu sebagai pemusik kita hari ini. Ya. Terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Abangnya pemalu ya adik-adik ya, suaranya kecil. Iya, tapi kita bersyukur ya adik-adik. Hari ini kita masih bisa tetap sekolah minggu ya Kak Siska? Iya dong Kak Ane. Ya karena dia ya? Iya Kak Ane. Walaupun kita sekolah minggunya virtual dari rumah masing-masing. Sungguh berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu bagi kita sempurna. Ya, kakak sekarang mau tanya sama adik-adik, nanti kalian jawab. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Kalian jawabnya dengan B, A, I, K. Baik tapi pakai gaya. Masih ingat kan seperti apa? Masih dong Kak. Karena dia? Masih dong Kak. Oh iya, udah tahu loh karena dia adik-adik ya. Ayo semua di rumah, bangkit berdiri. Ayo, sudah? Oke kakak tanya ya. Apa kabar adik-adik semua? B, A, I, K. Baik. Ih, Kak Siska keren banget ya gayanya. Sekali lagi adik-adik yang di rumah, ikutin Kak Siska, ikutin juga karena dia ya. Apa kabar adik-adik semua? B, A, I, K. Baik. Iya, baik. Semua kita baik. Nah, adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini ya. Kita akan bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Hari ini 24 Oktober 2021 ya. Musik. Berdiri ya, berdiri ya. Kita nyanyi pakai gaya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia tenangkan, hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Nyanyi sekali lagi dari awal dengan semangat. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 Besar sekali lagi, besar banget. Besar. Iya. Siapa di sini yang badannya besar?
kakak Anet. Oh iya kakak ya. Aduh nggak apa-apa ya adik-adik ya. Kakak besar tapi kan lincah ya. Lincah Iya dong. aduh iya. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan berdoa memulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Dengan sikap doa ya adik-adik kita nyanyikan dengan hikmat, dengan bersyukur, dan kita menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ucapkan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, Kita lipat tangan kita adik-adik. naikkan Tundukkan kepala. ucapan syukur Biarlah lagu ini menjadi doa untuk kita. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dengan tutup mata kita nyatakan pagi hari Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari, Siang hari, siang hari, sore juga malam hari. sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu hati memberi diri kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Seperti lagu ini Tuhan, nyata sekali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Kami berterima kasih untuk istirahat yang nyaman semalam di pembaringan kami masing-masing. Sehingga kami pagi hari ini bisa bangun dengan kekuatan baru dan hari baru yang Bapak anugerahkan pada kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami pada hari Minggu ini, kami ingin datang kepada Tuhan di ibadah sekolah Minggu ini. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah Minggu ini. Agar kami mempunyai hati melalui Roh Kudus-Mu, hati yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan hadir bersama kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di tempat ini juga di gereja ini, agar kami bisa memuliakan nama Tuhan. Meski kami kecil, tapi kami percaya pujian kami hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan diri kami selanjutnya pada hari ini, kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tidak lupa mohon ampun atas semua kesalahan kami, agar dengan begitu kami beroleh berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Iya adik-adik, silakan duduk. Iya. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Ya, adik-adik, kalau sekolah minggu kan kita tentunya membawa Alkitab ya. Ya, walaupun di rumah tetap modelnya seperti sekolah minggu di gedung serbaguna. Pakai baju yang rapi seperti yang dicontohkan Kak Siska.
Kak Nadia dan Bang Tio. Baju kakak-kakaknya kan rapih kan ya adik-adik ya? Iya. Juga bawa Alkitab ya adik-adik. Karena adik-adik di rumah, adik-adik harus bawa Alkitab. Nah, sekarang duduk yang manis. Kita akan mengucapkan hukum Taurat. Sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, dari tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita bernyanyi sambil duduk ya. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 ya adik-adik ya. Iya, Kak Siska tahu nggak? Apa tuh Kak? Karena dia tahu nggak? Apa tuh Kak? Bang Tio nggak jadi deh. Firman Tuhan kita itu termasuk adalah hukum Taurat. Oh iya. Iya, hukum Tauratnya panjang loh Kak. Waduh, apa Iya. itu Kak? Hukum Tauratnya itu dari ayat 1 sampai 10 Kak Siska. Wow. Iya, tapi kita anak Tuhan yang semangat bukan? Iya. Iya kan? Betul. 1 sampai 10 itu mah Kecil. iya, gampang, udah sekolah minggu ya. Yuk, mari kita ucapkan bersama-sama hukum Taurat yang pertama sampai ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, 1 bersama-sama, 2, 3, ya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, silakan Kak Siska. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Karena dia yang ketiga, Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. bersama-sama hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya,
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik, pasti dalam satu minggu kita ada aja melakukan kesalahan ya adik-adik. Yang paling terdekat kita lakukan mungkin kepada siapa? Orang tua, adik, pokoknya semua orang yang berada satu rumah dengan kita. Yang mau diajarkan adalah dan diingatkan kepada adik-adik semua yang di rumah dan kakak juga ya, bahwa firman Tuhan itu mengatakan setiap kesalahan yang kita buat haruslah kita selalu meminta maaf kepada Tuhan, memohon ampun dan tidak melakukannya lagi, tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita, memohon ampun atas kesalahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 2, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Silakan adik-adik berdiri di tempatnya masing-masing dari rumah masing-masing ya. Kita mengucapkan doa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, bulan ini adalah bulan apa? Bulan Oktober, Kak. Oh iya, makasih Kak Siska. Tanggal berapa kan Nadia? Tanggal 24 Oktober 2021. Epistel kita itu sifatnya adalah bulanan ya karena dia berarti kita akan mengucapkan ayat yang sama selama hampir 30 hari ya. Nah, epistel kita adalah dari ayat di perjanjian. Ayo, siapa yang ingat? Aku. Ya, apa Kak? Filipi 1 ayat 6. Ih, kamu kok pinter amat sih. Dong. Oh ya adik-adik ya. Tapi karena dia juga pinter loh, tahu loh isinya kan Nadia ya. Tahu dong. Iya, oke. Karena kakaknya memang harus menghafal dan paling tidak harus tahu epistel, hukum Taurat dan segala sesuatunya supaya bisa menjadi contoh bagi adik-adik sekolah minggu. Nah, kita akan mengucapkan sama-sama ya. Tapi kita bernyanyi dulu dari lagu sekolah minggu populer ya Kak ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran minggu kemarin lalu, ya Kak ya. Iya, minggu lalu udah nyanyi ya. Ayo, Bang, musik.
Kita nyanyi langsung 2 ayat ya adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya emas. Iya, kita akan mengucapkan episode kita pada bulan ini, yaitu dari mana kata tadi? Filipi 1 ayat 6. Ya, kita sama-sama mengucapkan 2, 3, iya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita itu sebagai anak sekolah minggu yang sudah sekolah minggu dari kecil sampai kira-kira kelas 2 SMP ya, karena dia ya, Kak Siska ya. Iya, Bang Tio sekarang kelas berapa? Kelas 3, masih sekolah minggu ya Bang? Iya, masih sekolah minggu di kelas kakak ya, di kelas SMP. Pasti kita harus menghafal iman percaya kita. Kita itu percaya kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya adik-adik ya. Oke, harus bisa itu ya. Paling tidak nanti waktu mau CD ya Kak ya. Iya Kak. Kita hanya belajar bahasa Bataknya saja. Iya. Ayo kita sebelum mengucapkan pengakuan iman rasuli ya, kita nyanyi Bila Sangkakala Menggegap, dan kita bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan yakin. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya. Adik-adik, sampailah kita sekarang pada Warta Sekolah Minggu ya. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak
sekolah minggu yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau hari ini tanggal 24 berarti mulainya hari Senin tanggal 18. Ya adik-adik ya, kami mengucapkan bersama-sama ya Kak Nadia dan Kak Siska, selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mengenai kegiatan Natal yang kedua, adik-adik setelah kebaktian harus mengikuti pengajaran di kelas sekolah minggu masing-masing, di WA group masing-masing, yaitu kelas 0, kelas TK, kelas 1-2, kelas 3-4, kelas 5-6, dan yang terakhir di kelas besar, yaitu maksud kakak yaitu kelas SMP ya. Setelah sekolah minggu ibadah ini harus kembali ke kelasnya masing-masing. Demikian warta hari ini, kiranya adik-adik bisa dengan seksama mendengarkannya ya. Kita akan mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini ya adik-adik, yaitu dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Boru Marpaung. Sebelum kita mendengar khotbah, kita menyanyi lagu Tuhan Memanggil Namamu. Musik. Ya, semangat ya nyanyinya. Ya kakak ya, ya abang ya. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Dari atas lagi. Tuhan. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Apa jawab kita? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab sekali lagi. Ku jawab ya. ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Silakan Inang Pendeta. Ayo kakak, giliran kita turun. Shalom anak-anak. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah Minggu HKBP Cengkareng. Apa kabar anak-anak? Luar biasa ya. Pasti sehat luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa ya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan mengucap terima kasih kehadirat-Mu. Karena Tuhan telah memberkati kami dan hari ini, hari Minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semuanya. Berkati firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini supaya boleh kami dengarkan dengan baik dan bisa kami nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah persiapkan Alkitabnya? Sudah? Nah, kalau sudah dipersiapkan,
Inang mengajak kita untuk membacanya dulu ya. Yuk kita baca dulu Alkitab kita khotbah hari ini, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dari mana tadi? Kamu dulu ucap. Oh iya Inang, dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Iya. Dari kitab Perjanjian Lama apa baru ya? Perjanjian Lama Inang. Oh iya, Perjanjian Lama. Yuk dibaca dulu ya, siapa yang bisa membaca. Yuk dibaca dulu sebentar ya. Siap? Siap. Yuk dibaca ya. Nah, setelah selesai kita membaca adik-adik firman Tuhan, sebelum Inang cerita, yuk adik-adik, anak-anak semuanya, kita lihat dulu ya, kita tonton dulu video berikut ini. Yuk abang. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku
dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku? Mau Tuhan, jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Nah, adik-adik sudah tonton kan videonya tadi? Iya, pasti semuanya, adik-adik semuanya, anak-anak sudah nonton ya videonya yang tadi. Ayo, siapa yang tahu ceritanya tentang apa tadi? Dari firman yang kita baca dan dari video yang kita dengarkan tadi. Ayo, tentang apa anak-anak? Yaitu tentang, ayo kita lomba ya. Lomba, cerita tentang siapa tadi? Yaitu tentang Samuel dipanggil oleh Tuhan. Kamu dulu Ucok. Apa tadi? Samuel dipanggil Tuhan. Nah, Samuel dipanggil Tuhan. Tadi kita sudah dengar ceritanya luar biasa ya. Samuel, ada di sini yang namanya Samuel anak-anak. Yang saya tahu Inang ada namanya Samuel. Anak-anak sudah tahu kan artinya Samuel itu apa? Ayo yang punya namanya Samuel. Tahu nggak namanya artinya apa tuh? Yo, Samuel itu artinya Allah mendengar. Apa? Kamu tahu nggak, Cok? Aku tahu, tadi Inang sudah bilang Allah mendengar. Nah, Allah mendengar. Mendengar apa ya? Mendengar doa dari ibunya, yaitu Ibu Hana. Nama orang tuanya Hana itu, mamanya Hana, yaitu mamanya Samuel Hana dan bapaknya Elkana. Lalu suatu hari Hana sedih banget. Sedih. Gimana sih sedih Ucok? Pokoknya sedih. Kenapa? Karena Hana tidak mempunyai anak dari bapak Elkana. Tetapi istrinya yang namanya Penina punya anak. Lalu Hana itu diejek. Dibilang perempuan yang tidak bisa melahirkan. Lalu Hana berdoa kepada Tuhan, berdoa siang malam. Lalu Hana dalam doanya bilang apa adik-adik? Bilang gini, ya Tuhan, dalam doanya, ya Tuhan, jika Engkau memberikan anak kepadaku, aku akan mempersembahkannya, aku akan menyerahkan kepadamu ya Tuhan, supaya dia menjadi hamba-Mu yang setia. Begitulah Hana berdoa terus. Ibu Hana ini berdoa di rumah Tuhan, di bait suci berdoa. Lalu Tuhan Allah mendengarkan doa Ibu Hana. Lalu Tuhan memberikan seorang anak. Yang namanya siapa tadi? Kamu ucap siapa tadi namanya? Samuel. Artinya apa? Allah mendengar. Nah, sekarang Samuel itu sudah besar, sudah remaja, sudah menginjak dewasa. Tuhan memanggil dia kembali. Ayo anak-anak, dari hasil doa Ibu Hana, Tuhan mendengarnya. Lalu doa Ibu Hana itu didengar Tuhan, dan Samuel menginjak dewasa, menginjak masa pertumbuhan. Tuhan memanggil dia. Memanggil untuk apa anak-anak? Untuk menjadi seorang nabi, pelayan, atau menjadi utusan Tuhan. Nah, tadi cerita kita itu adalah tentang Samuel. Samuel apa tadi ya? Iya, tadi dalam cerita itu Inang, Samuel bersama Imam Eli. Imam siapa? Eli, Inang. Eli sama Samuel.
Samuel sudah menginjak dewasa, dia dibesarkan di bait suci. Tugas Samuel itu adalah menjaga tabut Allah, menjaga firman Tuhan, dan dia tidur di rumah Tuhan di bait suci, dan tugasnya adalah menjaga bait suci, menjaga supaya bait suci itu dipelihara dengan baik, menjadi penjaga gereja, penjaga bait rumah Tuhan, untuk menyalakan lampu dan untuk menjaga gereja, memelihara lampu supaya tetap menyala sepanjang malam. Ingat adik-adik, dia dibesarkan Imam Eli di bait Allah. Nah, pada waktu itu di Silo, nama kampungnya, jarang sekali ada mendengar suara Tuhan. Dan tidak pernah ada pengangkatan menjadi seorang anak Tuhan, ya. Dan pada waktu itu belum ada penglihatan tentang Tuhan. Tetapi anak-anak melalui Samuel ada suara Tuhan terjadi di Silo, terjadi di rumah Tuhan. Nah, kita tadi sudah baca bagaimana Samuel dengan Imam Eli. Coba ayo Ucok, apa tadi? Iya Inang, tadi di dalam cerita itu Samuel mendengar suara ada yang memanggil dia. Wah, adik-adik, ada yang memanggil Samuel. Adik-adik pernah enggak waktu kamu tidur atau waktu kamu di rumah sendiri, pernah nggak kamu dengar ada suara yang memanggil kamu? Ayo, pernah nggak? Pernah kali ya? Iya Inang, aku pernah. Aku nggak ada temanku di rumah, terus aku pernah ngerasa ada yang manggil aku. Lalu apa? Aku heran, aku tanya sama mama, papa, Ma, ada panggil aku nggak? Oh, Mama nggak ada manggil kamu. Lalu ketika anak-anak mendengar ada suara yang memanggil kamu, apakah seperti Samuel bertanya? Samuel bertanya kepada Bapak Eli. Ketika dia tidur lenyap, tidur enak banget, ada yang memanggil dia. Katanya, Samuel, Samuel. Lalu Samuel mengira itu suara Imam Eli. Lalu dia terbangun. Ketika dia sudah terbangun, lalu dia bertanya sama Imam Eli, Bapak Eli, apakah kamu memanggil aku? Kata Samuel. Lalu Bapak Eli bilang gini, Bapak tidak ada memanggil kamu, Nak. Lalu karena si Eli sudah matanya rabun, sudah tua, dia juga kurang mengenal. Lalu dia bilang, Bapak Eli bilang, aku tidak ada manggil kamu, Nak, tidurlah, katanya. Lalu Samuel ketika dia kembali dari Imam Eli, dia bilang gak ada yang manggil kamu, Nak. Lalu Samuel tidur lagi. Lalu dia tidur lagi. Apa tadi lagi? Lalu ada memanggil dia yang kedua kali. Dia bilang gini, Samuel, Samuel. Lalu Samuel tidak mengenal suara itu yang kedua kali. Lalu dia bertanya lagi sama Bapak Eli yang sedang tidur nyenyak banget. Lalu Bapak Eli terbangun. Samuel bertanya, Bapak, apakah Bapak manggil aku? Datang Bapak Eli bilang, aku tidak manggil kamu, Nak. Bapak tidak manggil kamu. Lalu Samuel sedih. Lalu Bapak Eli bilang gini, udahlah tidurlah, Nak. Bapak nggak ada manggil kamu. Lalu sedihlah hati Samuel. Lalu siapa sih yang manggil-manggil aku?
kok ada yang manggil aku tapi aku tidak kenal suaranya. Lalu Bapak Eli bilang, udah tidurlah nak. Lalu yang ketiga kali ketika Samuel tidur, datang lagi suara Suara apa? Yang bilang gini, Samuel, Samuel. Lalu yang ketiga kali Tuhan berkata memanggil dia, dan berdiri di depan Samuel di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil dia, Samuel, Samuel. Lalu Samuel mendengar suara itu. Lalu dia sudah mau mengenal suara itu. Dan ternyata suara itu dengan tenang memanggil namanya. Lalu Samuel berkata dan menjawabnya. Apa katanya anak? Ayo, kamu tahu nggak Ucok apa yang dibilang Samuel menjawabnya yang ketiga kali? Iya Inang, aku tahu tadi saya sudah baca. Coba apa katanya? Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, berbicaralah ya Tuhan, sebab aku siap. Hambamu ini mendengar. Nah anak-anak, jika Samuel dipanggil Tuhan pada masa anak-anak, pada masa mudanya, ada maksudnya. Ada rencana Tuhan. Sama seperti ada sekolah minggu juga ya. Selagi masih anak-anak, kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya. Menjadi anak sekolah minggu yang mau mendengar firman Tuhan. Nah, satu tadi yang kita lihat, bagaimanakah respon dari Samuel itu tadi? Dia berkata, Tuhan, saya siap. Berbicara ya Tuhan, saya sudah siap mendengarnya. Itu yang paling penting. Iya kan? Ayo, benar ya? Nah, anak-anak, jika Samuel memang mendengar firman Tuhan dan suara Tuhan, dengan berdiri di depannya Tuhan Allah berkata kepadanya, tapi sekarang anak-anak tidak harus melihat Tuhan itu secara langsung seperti yang dialami Samuel. Tapi apa anak-anak? Yaitu Tuhan berbicara kepada anak-anak, memanggil kita melalui apa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh abang, kakak, guru sekolah minggu. Lalu apa lagi Ucok? Iya Inang, kita dipanggil Tuhan dari nasihat orang tua, dari perkataan nasihat orang tua kita Inang. Ya? Iya Inang. Apalagi dari guru di sekolah. Kita mendengarkan firman Tuhan dari guru kita juga. Iya Inang, guru itu kan juga orang tua kita di sekolah. Lalu apa lagi? Kita harus lebih mendengar suara Tuhan. Kamu dulu Ucok, mana lebih penting mendengar firman Tuhan dari nonton YouTube? Hei Nang, aku kadang memang ya Nang, di sekolah aku habis sekolah pulang ke rumah ngantuk, terus besoknya hari Minggu kadang malas. Iya, dengarkan firman Tuhan, dengarkan panggilan Tuhan. Jangan banyak bermain game, jangan banyak nonton YouTube, dan banyak
lagi banyak TikTok, ya. Nah, hari ini firman ini seperti Samuel, ya dipanggil Tuhan. Ada kan lagu sekolah minggu anak-anak, ya? Tuhan memanggil namamu, oh Samuel. Tuhan memanggil namamu, oh si Ucok. Cok, kamu panggil nama Tuhan loh. Hai nak, iya aku senang loh dipanggil Tuhan. Tuh, ya. Nah adik-adik semuanya, jadilah seperti anak-anak yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan, ya. Coba, hari ini kamu dipanggil Tuhan beribadah. Mari kita memuji nama Dia. Ayo, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Ayo cok kamu. Siap Inang? Benar? Iya Inang. Nah, sekarang semua anak-anak, baik kecil, baik besar, dipakai Tuhan untuk memuji dan melayani Tuhan. Siap cok? Siap Inang. Siap. Mari kita rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Siap? Siap Inang. Kalau begitu kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa ya Ucok. Iya kita berdoa. Yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari Minggu, hari ini kami sehat, kami bisa sekolah Minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan mendengarkan cerita firman yang memanggil Samuel pada masa mudanya, pada masa remaja, Tuhan memanggil dia menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang nabi. Demikian anak-anak mau mendengar firman Tuhan, menjeli mendengar suara Tuhan, yaitu suara dari firman, dari guru, abang kakak sekolah minggu, dan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, orang tua yang selalu membesarkan anak-anaknya. Dan anak-anak rajin belajar dan lebih rajin mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Oke. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Boru Marpaung. Nah, tadi disampaikan oleh Inang bahwa kita semua yang mendengar suara Tuhan, apalagi anak-anak sekolah minggu, harus mendengar suara Tuhan dengan seksama. Dan kita melakukannya setiap hari dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan hidup yang selalu disertai Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dan dengan hati yang riang. Memberikan dengan muka yang ceria ya adik-adik ya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 547 ayat 1 bahasa Batak, juga ayat nanti yang kedua bahasa Indonesia, tapi tetap dari ayat nomor 1 buku ND nomor 547. Musik. Indonesianya musik dulu ya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa, mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.